mulai dengan berdoa. Silakan Ustaz Abbas untuk bisa dipimpin. Ya, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan duduk dulu. Pak Eko absen ya. Ya. Muhammad Nasir. Oke, hadir. Novel Prasetyo. Arina. Hadir semua ya. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Masih semangat ya? Kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia dulu. Silakan untuk bisa berdiri. Nah, yang bertugas hari ini siapa? Mbak Sekar. Ya, maju Mbak Sekar. Silakan duduk kembali Mbak Sekar. Silakan yang lain bisa duduk. Terima kasih. Pertemuan sebelumnya Pak Eko masuk sampai materi apa? Masih ingat gak? Khulafaur Rasyidin. Ada berapa Khulafaur Rasyidin itu? Yang pertama Umar Rasyidin. Yang kedua yang ketiga yang keempat Ali bin Abi Thalib itu wafatnya karena sakit atau dibunuh? Siapa pembunuhnya? Ada yang tahu? Saya, Pak. Ya, silakan Mbak Zaro. Abdurrahman bin Mulja. Apa penggantinya, ada yang tahu nggak? Putranya siapa, nama putranya? Ya, Mbak Rizka siapa? Hasan bin Ali. Yang selanjutnya, ketika Hasan bin Ali ini sudah tidak menjabat jadi khalifah, siapa khalifah setelahnya? Pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke dalam materi selanjutnya, yaitu perkembangan Islam pada masa Daulah Umayyah. Udah pernah dengar belum Daulah Umayyah? Belum pernah. Siapa khalifahnya juga belum tahu? Belum tahu. Kemudian bagaimana sistem pemerintahannya udah tahu belum? Pernah nggak dengar kata-kata amul jamaah? Pembelajaran kita hari ini untuk mempelajari perkembangan Islam pada masa Daulah Umayyah. Pak Eko akan menayangkan sebuah video tentang
bisa mengidentifikasi, menganalisis apa saja masalah yang ada di dalam video, karena pada pembelajaran kali ini Pak Eko menggunakan sistem model pembelajaran yang dikenal dengan nama PBL, Problem Based Learning. Berarti kita akan mempelajari dari masalah yang timbul dari pemerintahannya atau latar belakangnya berdiri Daulah ya, kita nanti akan saksikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, bertemu lagi di channel Afkar SGU Channel. Semoga sahabat beriman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada video kali ini mengisahkan tentang latar belakang berdirinya dinasti Bani Umayyah. Ternyata setelah kepemimpinannya Ali tadi sempat dipimpin oleh Hasan, tapi karena Hasan ini tidak ingin adanya perpecahan antar umat kembali, maka pemimpinan dari Hasan ini harus diserahkan kepada Muawiyah yang dikenal dengan peristiwa Amul Jamaah. Kalian perhatikan nggak tadi sistem pemerintahannya? Kalau umpamanya pada masa Khulafaur Rasyidin, ya, sistem pemerintahannya berwujud musyawarah. Tapi ketika Muawiyah tadi dirubah dari musyawarah menjadi monarki, benar ya. Ada 3 kelompok. Yang pertama nanti kelompok yang membahas tentang politik. Yang kedua membahas tentang sosial. Yang ketiga nanti membahas tentang biografi Muawiyah. Nanti kalian Pak Eko kasih LKPD, Pak Eko kasih materinya, bisa dibuka nanti bukunya. Nah, nanti Pak Eko minta kalian memilih 1 yang moderator, 2 juru bicara, yang satunya lagi merupakan notulis ya. Setelah nanti selesai, ada 2 orang lagi nih, kan kalian ada 5 satu kelompoknya. Yang 2 ya nanti memegang hasil karya kalian. Jadi kalian buat sebuah peta. Ini sudah Pak Eko siapkan semua. Di sini Pak Eko menyediakan karton, ya, double tip, kemudian gunting. Kenapa? Karena nanti di sini Pak Eko sudah juga menyediakan di LKPD-nya. Ya nanti kita sambil berjalan ya, kalian ngerjain. Kalau ada yang nggak tahu, tanyakan sama Pak Eko. Pak Eko dampingi kalian sampai selesai. Pak Eko serahkan LKPD-nya kepada kalian. Nanti kalian kerjakan. Ini satu. Nah ini dapat LKPD-nya 1, dapat 1, blueprint 1, kemudian Pak Eko kasih LKPD-nya, Pak Eko kasih double tip, gunting, sama pembahasan untuk diskusi. Dapat apa ini? Nah, perhatikan sebelum kalian mengerjakan LKPD, ya, masih punya 1 karton lagi untuk apa? Untuk menulis kesimpulan setiap kelompok. Setelah itu nanti biar untuk memudahkan, Pak Eko akan meletakkan papan. Nah, ini namanya papan kesimpulan di sini. Sekarang silakan kalian bisa mulai mengerjakan LKPD-nya dan juga didiskusikan. Silakan. Nama kelompoknya kelompok apa? Nah, tulis di atasnya kelompok tokoh gitu. Terserah mau besar mau kecil. Yang penting bisa terbaca dulu aja. Terus nanti kalau sudah, tulis nama anggotanya siapa. Bagus tulisannya loh. Ya. Ini ada pertanyaan. Nah, ini siapa tokoh kamu di dalam Umayyah? Apa itu isi mereka sendiri sama ya, nanti dibacakan. Nah, Muawiyah bin Abu Sufyan.
Terus umpamanya dengan nomor 2 maka kemudian ada Damaskus. Damaskus ini berarti posisinya ada di Umayyah, itu bukannya Umayyah, Khalifahnya Umayyah. Peristiwa Amul Jamaah ini karena pertentangan dengan ya, intinya ini dulu aja. Ini dirapikan dulu aja, ya. Dirapikan dulu. Oke. Nah, Ini toh ini. Kita boleh suka. Ini anak ini. Hasan ini namanya yang didiskusikan adalah apa yang menyebabkan masyarakat menyetujui peristiwa Amul Jamaah. Ya, bagaimana hasil diskusinya? Sudah selesai semuanya? Sudah. Setelah itu hasil dari peta konsep yang telah kalian buat di atas karton nanti bisa ditempelkan di sebelahnya. Kemudian kesimpulan kalian tempel di kertas yang sudah Pak Eko siapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok Poli menyampaikan hasil diskusi kami. Utusan Ali bin Abi Thalib, Abu Musa al-Asy'ari, utusan Muawiyah, Amr bin As. Hasil perundingan ini secara politik menguntungkan Muawiyah karena posisi beliau yang sebelumnya pemberontak menjadi sejajar secara diplomatik dengan Khalifah Ali. Silakan jika ada yang mau bertanya. Bagaimana kaitan antara berakhir perang Siffin dengan berdirinya dinasti Umayyah di kemudian hari? Kekuatan legitimasi Muawiyah. Hakim memberikan pengakuan politik bagi Muawiyah. Dari yang awalnya hanya seorang gubernur yang memberontak, ia naik level menjadi sosok yang memiliki kualitas atas kepemimpinan umat Islam. Ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Mengapa strategi Amr bin As dalam peristiwa Tahkim dianggap sebagai kemenangan diplomasi bagi pihak Damaskus atau Muawiyah? Alasannya, delegasi yang tidak seimbang. Muawiyah mengutus Amr bin As, seorang diplomat umum dan negosiator yang cantik. Di sisi lain, Ali bin Abi Thalib atas desakan kelompok yang kemudian menjadi Khawarij terpaksa mengutus Abu Musa al-Asy'ari, sosok yang soleh namun cenderung netral Silakan untuk bisa dibacakan kesimpulannya mungkin. dalam kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib yang ditandai dengan pergeseran konflik dari perang saudara menjadi perpecahan ideologi. Ya, demikian presentasi dari kelompok pertama, yaitu kelompok politik. Yang kedua, dari kelompok sosial. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sosial ini mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, saya Siva sebagai moderator di kelompok ini. Rizka sebagai juru bicara, Ning sebagai notulis, Dian dan Aira sebagai anggota. Membahas kerinduan untuk umat akan perdamaian untuk menggali aspek sosiopolitik. Silakan ada yang mau bertanya? Jika kita melihat situasi dunia saat ini yang penuh konflik, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari cara umat muslim apa yang tujuh memprioritaskan persatuan di atas ego politik? Diplomasi di atas konfrontasi, kekuatan dialog dan penandatanganan perjanjian damai seringkali lebih efektif menjaga peradaban daripada kemenangan militer yang menghancurkan infrastruktur sosial. Sudah? Oke, bagus, kita kasih aplaus untuk tim yang kedua. Kelompok yang kedua yaitu kelompok sosial. Silakan bisa dibacakan kesimpulannya.
Ditutup. Setelah ditutup nanti kembali ke tempat duduk lagi. Kelompok kami berdoa manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok kedua. Silakan kembali ke tempat duduknya. Silakan untuk kelompok yang ketiga, kelompok terakhir. Silakan untuk moderator bisa menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok tokoh yang ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, ini nama Nasir sebagai juru bicara, Nova sebagai juru tulis, dan dua orang ini sebagai pembecek. Saya sendiri sebagai moderator. Untuk saudara Nasir menjelaskan latar belakang dan silsilah. Muawiyah lahir dari keluarga bangsawan Quraisy yang berpengaruh Mekah. Ayahnya adalah Abu Sufyan bin Harb, pemimpin utama kaum Quraisy, dan ibunya adalah Hind binti Utbah. Ia masuk Islam bersama keluarganya pada peristiwa Fathul Mekah. Ia tidak akan putus jika mereka menariknya atau mengulurkannya. Jika mereka mengulurkannya, aku menariknya. Dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Silakan. Mbak Rizka. Dia adalah administrator yang sangat jenius. Karena ia mengadopsi sistem administrasi birokrasi di Byzantium yang sudah maju untuk mengelola wilayah Islam yang luas. Ada lagi? Ya silakan Pak Naila. Apa transformasi terbesar yang dilakukan Muawiyah terhadap sistem pemerintahan Islam? Transformasi dari sistem khalifah atau pemilihan ke sistem monarki atau dinasti. Ia menunjukkan putranya Yazid sebagai putra mahkota yang mengubah wajah kepemimpinan Islam menjadi turun-temurun untuk menjaga stabilitas politik yang saat itu sering dilanda fitnah atau perang saudaranya. Kan untuk bisa membacakan kesimpulannya. Kesimpulan, Muawiyah bin Abi Sufyan adalah sosok yang pragmatis dan visioner, meskipun keputusannya mengubah kekhalifahan menjadi monarki memicu perdebatan sejarah. Kontribusinya dalam membangun fondasi administrasi negara dan kekuatan militer laut adalah fakta yang memperkokoh kejayaan Islam selama hampir satu abad di bawah dinasti Umayyah. Saya perwakilan dari kelompok tokoh, minta maaf jika ada kesalahpahaman atau hal-hal yang tidak diinginkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok. Untuk menambah pengetahuan kalian, pemahaman kalian, silakan ini Pak Eko. Ada evaluasi sedikit, hanya beberapa soal. Nanti silakan untuk bisa dikerjakan. Ya. Bisa dikerjakan. Silakan untuk bisa dikumpulkan ke depan. Ya, terima kasih. Ini evaluasinya. Ini diskusi. Untuk kelompok sosial. Evaluasi. Selanjutnya, apa pesan moral yang bisa kita ambil? Sejarah mengajarkan kita bahwa persatuan jauh lebih berharga daripada permusuhan. Sekarang kita perhatikan yang pertama, perkembangan Islam pada masa Daulah Umayyah. Yang pertama dimulai dari 4 khalifah ini, Khulafaur Rasyidin. Yang selanjutnya kondisi politik, kemudian pertikaian, kemudian yang selanjutnya akibat perang, ketika ada akibat perang nanti sipil. Lanjut, siapa Muawiyah? Putra dari Hindun dan juga Abu Sufyan. Kemudian yang selanjutnya perbandingan antara pemerintahannya Umayyah dengan pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, dari sistem pemerintahannya.
Tapi sedangkan Umayyah modelnya monarki. Terima kasih. Itu saja untuk tangan pembelajaran kita kali ini. Nah, ini pertempuran sipil antara Ali dan Muawiyah yang menyebabkan arbitrase. Apa itu arbitrase tadi? Penyelesaian permasalahan atau perkara. Untuk pembelajaran yang selanjutnya, besok kita akan mempelajari tentang siapa saja tokoh-tokoh dari Daulah Umayyah yang berhasil mengembangkan Islam sehingga bisa kita kenal hingga saat ini. Sekian dari Bapak, terima kasih. Apabila ada kesalahan, semoga juga bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri dengan baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.